Saya itu main burung mulai tahun 2000. Saya belum ternak. Saya pertama kali main cendet. Ya lumayan, ada yang sempat nasional juara 2, juara 3. Kalau regionalan juara 1 beberapa juga banyak. Terus setelah main cendet agak bosen, tertantang dengan main, setelah cendet saya main peledean kalau nggak salah. Peledean juga sama, saya menelorkan atau menghasilkan banyak teledekan yang juara nasional. Salah satunya dulu namanya Parades di tempat saya, terus diambil Pak Edi PLN, diganti nama menjadi Saklar. Terus kedua Samba punya Pak Projo, itu dari tempat saya juga. Terus terakhir saya ada satu, lupa juga ada. Saya 3 kali teledekan yang di pembeli saya dipakai untuk event nasional. Terus setelah teledekan saya main kacer, cuman kacer nggak lama. Terus saya main anis merah, dulu ada anis merah bayi ajaib. Terus setelah itu saya main murai. Selamat sore, teman-teman YouTube. Jumpa lagi dengan saya, Mr. G Kebumen PF dari Kebumen. Kali ini saya mau membahas atau mengunggah konten pertanyaan dari 3 teman kita. Saya sapa dulu Mas Muhammad Hussein, Mas Wiwit Prasojo, dengan Mas Tora Sutanto. Jadi ini istilahnya penggemar YouTube saya. Karena ada pertanyaan, saya bikinkan kontennya, minta dibikinkan kontennya. Jadi saya pertama ke Mas Muhammad Hussein dulu. Itu minta dibikinkan konten burung lapangan, tapi punya Mr. G sendiri. Jadi gini Mas Muhammad Hussein, mungkin kalau saya bisa cerita sedikit, saya itu main burung mulai tahun 2000. Saya belum ternak. Saya pertama kali main cendet. Ya lumayan, ada yang sempat nasional juara 2, juara 3. Kalau regionalan juara 1 beberapa juga banyak. Terus setelah main cendet agak bosen, tertantang dengan main, setelah cendet saya main peledean kalau nggak salah. Peledean juga sama, saya menelorkan atau menghasilkan banyak teledekan yang juara nasional. Salah satunya dulu namanya Parades di tempat saya, terus diambil Pak Edi PLN, diganti nama menjadi Saklar. Terus kedua Samba punya Pak Projo, itu dari tempat saya juga. Terus terakhir saya ada satu, lupa juga ada. Saya 3 kali teledekan yang di pembeli saya dipakai untuk event nasional. Terus setelah teledekan saya main kacer, cuman kacer nggak lama. Terus saya main anis merah, dulu ada anis merah bayi ajaib. Terus setelah itu saya main murai. Jadi saya main murai kurang lebih ya di antara 2009 2010.
Terus saya ada kerjaan dan saya pernah menelurkan juara nasional juga, namanya Garuda Jaya dulu di masanya. Terus sering kita juara di Bandung, Jawa Barat, Jawa Tengah, event-event nasional. Itu kalau nggak salah zamannya dengan Pak Haji Sona. Saya sapa Pak Haji Sona dulu. Pak Haji Sona, selamat siang. Itu yang punya Kiamat. Terus barengannya angkatnya Arsenalnya Mas Febi, Salatiga. Terus Pelor Mas, angkatannya itu juga. Terus angkatannya Killer, Pak Indi Karton, Bekasi. Saya main. Terus 2010 saya mulai ternak Mas. Mulai ternak, saya masih tetap main juga, cuman tidak seaktif sebelum 2010. Nah, setelah kita ternak, beberapa anak-anakan saya juga sudah banyak yang masuk di juara. Mungkin yang nasional mungkin belum ya. Cuman kalau 10 besaran mungkin sudah ada. Kalau di regionalan, lokalan ada banyak. Kalau Mas Muhammad Hussein pernah tanya spek trotol ke saya, pasti saya berikan spek, saya berikan info. Trotolan saya ada pernah juara di konsumen yang mana. Jadi kalau saya memang sekarang ini sudah jarang lomba Pak Muhammad Hussein, saya jarang lomba. Cuman saya fokus ke ternak. Fokus ke ternak ini karena satu, persaingan breeding itu kan cukup berat. Kalau saya tidak konsentrasi ke ternak, saya istilahnya ngotak-atik indukan supaya anakannya bisa diterima dan bisa monser di konsumen. Jadi bagi saya Pak Muhammad Hussein, saya punya trotol tak rawat sendiri juara, itu sudah biasa. Bukannya kita sombong, sudah biasa. Tapi saya sekarang ini yang terjadi 1, 2, 3 tahun yang lalu, atau mungkin 4 tahun yang lalu, atau 5 tahun yang lalu, justru orang-orang beli sama saya trotol dan di tempat konsumen juara. Itu bagi saya luar biasa dan bangga. Apalagi yang beli-beli itu bukan orang terkenal. Hampir 90% konsumen saya itu pemain biasa. Malah mungkin lebih dari 90%, bisa sampai 95%. Dan hasil laporan mereka ke saya cukup bagus karena ada komunikasi. Jadi sekarang ini sudah tidak saatnya untuk saya lomba. Ya saya lomba hanya untuk main memperkenalkan ini hasil ternakan kita. Atau kita mau ngetes, atau mau ada konsumen yang memang minta burung prestasi. Nah, kita suruh lihat di lomba. Nah, kita lomba, tujuan saya sudah seperti itu. Tapi kalau masalah yang menjual juara dan lain-lain itu, saya lebih seneng konsumen saya aja yang lombakan dan juara. Dan saya minta infonya, saya posting gitu. Kalau Mas Muhammad Hussein lihat di Facebook saya, di Haiguan, Facebook saya, itu hampir tiap minggu saya dapat laporan dari konsumen-konsumen saya bahwa yang dia beli trotol dari saya, yang ada yang 2 bulan, ada yang lepas trotol, ada yang prestasi, tapi kebanyakan trotol. Itu memberikan laporan bahwa trotol saya tidak jelek lah. Di lapangan bisa bersaing dengan trotol-trotol yang atau dari peternak-peternak yang lebih hebat daripada saya. Seperti itu. Jadi itu mungkin bisa jawab pertanyaan Mas Muhammad Hussein ya. Jadi saya ini tujuannya sudah bukan ke lomba, tapi biar konsumen saya yang lomba. Nah, laporannya ke saya. Dan di 2021 ini saya punya tujuan lebih lagi. Kalau yang tadi tujuan saya supaya trotolnya yang lombakan konsumen juara, itu sudah target dan tujuan saya dari tahun kemarin. Dan tahun 2021 ini saya mau mencoba, saya itu menargetkan saya membimbing atau memberikan sharing ke franchise saya atau ke plasma saya yang ambil indukan dari saya supaya dia berhasil ternak, bisa jual, dan anakannya di konsumen juga bisa juara. Jadi paling enggak saya membimbing supaya teman-teman yang baru belajar ini bisa mengikuti jejak saya di dunia peternakan, di dunia nanti di lomba.
Jadi seperti itu Mas Muhammad Husen. Mungkin itu bisa menjawab pertanyaan Mas Muhammad Husen ya. Kita next ya. Terima kasih Mas Muhammad Husen yang sudah aktif melihat YouTube saya. Nah, pertanyaan kedua dari Mas Wiwit Prasojo. Selamat siang Mas Wiwit Prasojo. Jadi ini Mas Wiwit Prasojo ini menanyakan kalau jantannya drop mental di kandang nggak berani sama betina, solusinya seperti apa? Nah, ini saya jawab sedikit ya Pak Wiwit Prasojo ya. Jadi yang harus saya tanyakan ke Pak Wiwit dulu ini, betina dan jantan yang Bapak ternak itu usia berapa? Jantannya usia berapa, betinanya usia berapa? Karena betina bisa mulai dijodohkan. Kita ngomong standar di tempat saya ya. Mungkin kalau di tempat orang lain saya kurang tahu juga. Mungkin juga kurang lebih sama. Jadi betina di tempat saya umur 7-8 bulan sudah mulai kita jodohkan. Kita mulai pasangkan. Nanti sekitar sebulan 2 bulan kita lepas di kandang, biasanya telur jadi. Itu kita ngomong betina. Karena apa? Dari trotol, betina saya itu dengan jantan pola makannya sama. Jangkrik, kroto sama. Kita tidak hanya cuman jangkrik atau enggak, jangkrik, kroto full. Jadi jantan betina kita pola perawatannya sama. Otomatis karena pola perawatannya sama, nutrisinya bagus. Otomatis perkembangannya bagus juga. Jadi berainya lebih cepat, bisa diternaknya lebih cepat. Itu yang terjadi di tempat saya. Terus kalau jantan itu paling enggak 1,5 sampai 2 tahun. 1,5 mulai dijodohkan boleh, tapi lebih bagusnya mungkin sampai 2 tahun. Kenapa? Ya supaya dia sudah berai, mau ngawin. Nah seperti itu. Nah kalau tak lihat di Mas Wiwit, itu drop mentalnya ada kemungkinan satu, jantannya memang belum siap kawin. Nah kalau belum siap kawin ya diganti yang lebih tua Mas. Kedua, kurang nutrisi. Kalau kurang nutrisi ya harus diperbaiki nutrisinya. Kalau saya di kandang ternak itu pasti pagi cacing itu harus. Cacing 10 sampai 12, sampai 15. Terus jam pagi setengah 7. Terus jam 9 jam 10 kita kasih kroto. Nanti jam 12 kita kasih jangkrik. Nah, itu pola makannya kita perbaikin dulu supaya kalau badannya enak, badannya sehat, kawin kan istilahnya lebih gampang. Seperti itu. Nah, bisa jadi juga umurnya jantan dengan betina terpaut jauh. Tuaan betina itu ada kemungkinan juga dia nggak berani, mentalnya drop, kalah tua gitu loh. Ya kalau seperti itu ya harus diganti jantannya yang lebih tua atau dibeliin betina yang lebih muda. Nah itu di samping polanya kalau kita ngomong pola perawatannya sudah sama ya. Jadi case-nya Pak Wiwit ini justru amit-amit malah menurut saya nggak berat. Biasanya ini yang mentalnya drop betina. Biasanya lebih susah. Kalau mentalnya betina lebih drop itu lebih susah. Kalau saya sampai diajar itu paling enggak ya ganti jantan. Betinanya disendiriin dulu, kasih makan nutrisi yang bagus, ganti jantan. Kalau jantannya sama kadang-kadang trauma, dia masih nggak mau. Tapi kalau jantan ini lebih gampang mengatasinya. Seperti tadi yang tak sampaikan ke Bapak. Jadi dicari dulu umurnya berapa, sudah berai enggak, kondisi sehat apa sakit. Jangan-jangan nanti sakit atau cacingan. Nah itu penting. Kadang-kadang cacingan lesu juga nggak bisa. Kalau kita sama lah, kita manusia kalau kondisinya lesu, lemes gitu, ya nggak bisa oye kan gitu. Ya Mas Wiwit ya, jadi itu mungkin bisa menjawab pertanyaan Mas Wiwit. Jadi bisa dicoba dipraktekkan. Nanti kalau ada masalah boleh kontak saya di WA atau minta dibikinin konten lagi. Oke Mas Wiwit Prasojo, itu mungkin bisa menjawab pertanyaan Mas Wiwit ya. Jadi terima kasih juga Mas Wiwit Prasojo sudah setia di channel YouTube saya. Nah, terus next ketiga ini saya menyapa Mas Tora Sutanto. Selamat sore Mas Tora Susanto. Jadi Mas Tora Susanto ini tanya cara pemilihan indukan jantan dan betina yang bagus seperti apa untuk diternak.
dan ciri-ciri fisik serta katurangannya seperti apa. Nah, ini pertanyaan yang cukup berat. Cukup berat, jadi agak sedikit banyak cakupannya. Jadi milih indukan dan jantan dan betina. Terus dari fisik dan katurangan. Jadi saya bedakan dua dulu, Mas Tora. Jadi satu, kalau Mas Tora mau main burung prestasi, harus mengesampingkan fisik dan katurangan. Jadi tak ulangi, kalau Mas Tora beternak seperti saya, beternak burung prestasi, harus mengesampingkan ciri fisik dan katurangan. Karena kalau kita milih beternak burung prestasi, ya kita harus di lapangan lihat jantannya prestasi. Lihat di lapangan, oh jantannya prestasi. Pilih betina dari indukan yang prestasi juga. Nah itu, jadi biasanya katurangannya nggak mewah-mewah banget gitu loh. Tapi ya ada yang bagus. Jadi saran saya, kalau mau main yang prestasi, ya kita Mas Tora lihat di lapangan jantannya. Mau model seperti apa? Betinanya beli di tempat, di peternak yang memang main prestasi juga. Jadi kalau itu main prestasi. Tapi kalau Bapak main prestasi, otomatis secara biaya atau dana yang dikeluarkan pasti lebih besar. Tidak mungkin tidak. Itu kalau kita ngomong secara prestasi. Atau Bapak beli jantan betina kalau dananya nggak cukup atau dananya minim, itu dari trotol. Dari trotol, dari peternak yang memang peternak main prestasi. Tinggal di crossing-crossing gitu aja. Nah itu kalau kita pertama kita mau main indukan prestasi. Tapi kalau kita mau main katurangan, ya Mas Tora cari yang bodinya gede, panjang, ya toh, ekornya panjang melengkung, paruhnya tebel panjang, matanya belok, kepalanya ceper gede, dadanya gede belah gitu. Nah, jadi kalau mau katurangan nyarinya seperti itu. Tapi di katurangan ini nanti kita berhubungannya kan dengan harga jual. Kita ngomong tadi secara umum ya. Kalau masalah umur tadi sudah tak sampaikan. Jadi kalau secara umum nanti akhirnya kalau Mas Tora main katurangan itu berhubungan dengan harga jual. Biasanya kalau katurangan itu teman-teman ternak dijual harga yang umum di pasar. Jadi trotolnya nyari yang trotolnya gede, nyari yang cocoknya tebel, matanya belok, ekornya yang panjang gitu kan. Itu rata-rata kita bermain yang di kelas umum. Di umum di Kebumen itu sekitar 1,5, 2 juta, 2,5 juta lah. Itu secara katurangan. Nah kalau main prestasi, ya biasanya trotol-trotolnya nggak mewah-mewah banget. Ya ada yang ganteng gitu ada, cuman nggak kelihatan mewah karena memang itu burung lapangan gitu loh. Kalau dapat yang pas mewah ya bersyukur. Tapi kita dari indukannya yang prestasi dulu. Nah kalau main prestasi ini enaknya ya jual anakannya bisa tinggi, bisa di 4 juta, 5 juta, 7,5, 10 juta atau lebih. Nah biasanya seperti itu. Jadi tinggal Mas Tora itu mau bermain di kelas mana. Itu harus ditentukan pertama kali kita mau terjun di dunia penangkaran. Mau nangkar mana? Nangkar prestasi atau nangkar katurangan atau nangkar yang umum. Nah, itu kalau sudah dibedakan seperti itu, nanti jalannya enak. Memang kalau kita main prestasi, investasinya pasti lebih besar. Pasti tidak mungkin tidak, tapi ya plusnya jualan anaknya bisa agak mahal. Tapi kalau kita main katurangan, ya kita lihat katurangan saja. Ya investnya mungkin tidak sebesar yang prestasi. Tapi harganya juga ya umum harga trotol seperti itu. Nah, yang tadi tak sampaikan itu kita bukan main yang import, Pak ya. Jadi bukan main yang import itu dalam arti sekarang ini atau bukan sekarang. Kemarin itu kan dari kemarin juga ada yang import kita main Singapura. Kalau Singapura itu lebih mahal memang. Bodi lebih gede, ekornya bisa panjang. Kita ngomong yang bagus dulu ya. Kita ngomong Singapura. Harganya juga mahal. Itu kalau nggak salah teman-teman yang ternak itu jantan produksi dengan betina produksi itu
mungkin di umur betina umur setahun lebih, jantannya 2 tahunan gitu, plus minus, jantannya tok bisa ratusan juta, mungkin 300 juta bisa ada, 300-350, betinanya mungkin 200-an. Sepasang itu bisa 500 sampai 600 juta. Nah, kalau mau main seperti itu juga bisa, itu lebih gede lagi investnya. Cuman anakannya juga mahal, gitu teman jual ya sepasang bisa 50-60 juta, kurang lebih seperti itu. Kalau kita mau main Singapura ya. Nah, yang main Singapura pasti tidak banyak. Di Indonesia juga yang mainnya nggak banyak. Teman-teman saya yang main Singapura juga nggak banyak. Memang segmennya tertentu, pasarnya juga tertentu. Nah, kalau ngomong import lagi, Malaysia. Kalau Malaysia memang harganya jauh lebih murah. Kalau kita beli di sana mungkin kurang lebih ya jantan sepasang itu jantan betina ya mungkin sekitar 4-5 juta lah, betinanya paling 2 juta plus minus. Sama harganya dengan di sini. Totalnya aja kalau beli dalam jumlah banyak juga bisa di angka sejutaan plus minus 800 sampai sejuta lah sampai di sini kalau beli banyak bakulan seperti itu. Nah ini kalau yang Malaysia Singapura saya nggak komen di sini karena memang saya juga nggak main. Pertama, kedua juga biarpun banyak temen yang masukin dan jual ya itu sih ya saya nggak terlalu masuk ke sana lah. Karena memang saya di sini main di prestasi. Saya akan konsentrasi di prestasi. Main murah yang prestasi. Jadi spesifiknya jelas. Konsumen saya juga enak. Jelas juga. Konsumen saya pasti orang yang lomba di lapangan. Seperti itu. Jadi itu mungkin yang bisa saya jawab Mas Tora Susanto. Jadi di samping kalau mau ternak ya harus umurnya cukup. Kalau betina ya kurang lebih 7-8 bulan mulai dijodohkan. Jantannya 1,5 minim sampai 2 tahun. Lebih itu ya pasti sudah mulai berayi. Nanti kalau Mas Tora butuh sharing-sharing, boleh kontak saya atau boleh komen di YouTube saya, nanti saya bikinkan konten lagi. Oke Mas Tora Susanto, ya itu mungkin yang bisa jawab pertanyaan Mas Tora. Dan terima kasih sudah sering lihat channel YouTube saya. Sampai jumpa di unggahan selanjutnya. Salam konservasi, berkah dalem.